Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tani dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami dalam channel Petani Pemula. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai budidaya semangka lagi teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyisipan pada tanaman semangka. Namun sebelum menyaksikan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe tombol merah di bawah, silahkan di subscribe dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing. Kami mendoakan semoga teman-teman yang subscribe ilmu ini bisa berkah untuk teman-teman, dan jika teman-teman membudidayakan semangka, tanamannya akan berhasil karena pengaruh dari channel ini. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Baik teman-teman, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyisipan yang kita lakukan dalam budidaya semangka. Apa itu penyisipan? Mari kita bahas teman-teman. Baik teman-teman, kita sedang berada di kebun semangka kami. Ini semangka kami sudah berumur 5 hari setelah pindah tanam dari tempat pembibitan teman-teman. Apa itu penyisipan? Penyisipan yaitu penanaman ulang tanaman semangka yang kita lakukan dalam pembudidayaan semangka apabila semangka yang telah kita pindah tanam ini ada yang mati atau pertumbuhannya kurang bagus. Seperti ini baru kami lakukan penyisipan tanaman teman-teman. Ini udah besar dan ini baru kecil karena ini baru disisip teman-teman. Penyisipan ini dapat kita lakukan antara umur 4 hari sampai umur 12 hari setelah tanam teman-teman. Kalau penyisipan ini teman-teman lakukan setelah umur 12 hari, itu bisa jadi tanaman yang kita sisip atau tanaman yang baru kita tanam seperti ini, panennya mungkin berbeda. Namun jika teman-teman melakukan penyisipan ini pada umur 4 hari sampai umur 12 hari, tanaman ini akan sama rata panennya teman-teman. Karena dalam pembudidayaan semangka yang kami lakukan berdasarkan pengalaman kami, itu panen pada budidaya semangka ini hanya 1 kali. Kalau ada perbedaan panen nantinya, itu tentu akan kesulitan kita dalam menjualnya nanti, apalagi kalau kita sibuk membudidayakan semangka. Tanaman penyisip ini bisa teman-teman buat pembibitannya setelah 1 hari pertama teman-teman melakukan penanaman pada budidaya semangka teman-teman ini. Misalkan teman-teman memindah tanamkannya hari ini, sudah teman-teman pindah tanamkan dari tempat pembibitan ke bedengan tanam ini, maka pada hari itu teman-teman bisa membuat pembibitan baru yang gunanya adalah penyisipan tanaman apabila tanaman ada yang mati atau diganggu oleh hewan pengganggu seperti ulat. Tanaman yang kita sisip ini kebetulan kemarin patah teman-teman karena diinjak oleh anjing, ada anjing yang lewat ke sini. Namun penyebab tanaman mati cukup banyak juga. Bisa jadi karena tanaman ini tidak mampu beradaptasi setelah dilakukan pemindahan sehingga pertumbuhannya kurang bagus. Nah, namun ada juga yang karena gangguan hewan pengganggu seperti ulat, belalang, atau ada hewan-hewan peliharaan seperti anjing yang lewat di areal tempat pembudidayaan semangka teman-teman. Namun jika tanaman pokoknya seperti ini kan sama besar nih teman-teman. Namun yang ini kecil karena ini adalah tanaman penyisip teman-teman. Ini sama besar lagi sama yang itu tadi. Bisa teman-teman lihat, kita lihat. Nah, ini sama besar juga nih teman-teman. Ini umur 5 hari setelah tanam teman-teman. Manfaat dari penyisipan ini tentu lubang yang seharusnya tidak ada tanaman semangka akibat mati atau patah diganggu oleh hewan, itu bisa kita isi lagi atau kita sisip dan akan menghasilkan buah seperti tanaman lainnya. Jadi kita tidak rugi.
dalam pembudidayaan semangka ini. Namun seperti yang kami ingatkan tadi juga, dalam penyisipan ini teman-teman harus memperhatikan juga, jangan sampai teman-teman melakukan penyisipan lewat dari umur 15 hari setelah tanam. Lalu misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, kalau sudah lewat 15 hari atau 20 hari setelah tanam gimana mas? Lebih baik teman-teman mengganti atau mengisi lubang yang kosong itu dengan tanaman timun, sehingga bermanfaat juga lubang yang kosong tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah penjelasan kita, yaitu sedikit mengenai penyisipan yang kita lakukan terhadap tanaman semangka kita dalam pembudidayaan semangka. Manfaatnya yaitu untuk mengisi tanaman yang patah atau tanaman yang mati agar menghasilkan buah seperti yang kita harapkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang dipahami atau kurang teman-teman mengerti. Bagi teman-teman yang kurang paham, silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas di komentar. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, tombol merah di bawah silakan di subscribe dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.